يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فما ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فما ضيع واسع الكرم. لم يحتمل قط مطلقا أبدا ومتى أبى أصلا في مدى الزمن منه الدواء فلته وما وقعته بغة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن وقلبه لا عسى ولا يرى ظله في الشمس فقال كفاه قد عادت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتل هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن إلهي لست للفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian para jamaah pengajian salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengkaji kitab, yaitu kitab Al-Hikam, yang mana biasa ini kajiannya selang-seling ya, kitab Jauhar Mahub. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah mentamatkan kitab Jauhar Mahub Al-Munabbahatul Qulub yang dikarang oleh Syekh Ali Abdurrahman Al-Kalantani. Semoga Allah limpahkan
Semoga Allah cucurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Maka kita akan melanjutkan terus daripada kitab Al-Hikam ini setiap Ahad subuhnya. Mari kita akan lanjutkan pengajian kita di kitab Al-Hikam ayat di halaman yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata setengah orang yang arif. 3 baris yang paling bawah. Kata setengah orang yang arif, tiada suatu daripada kebajikan melainkan dengan lainnya. Kata setengah orang yang arif. Orang arif ini orang yang mendekat, yang sudah levelnya tinggi, dekat kepada Allah. Orang arif berkata, tiada suatu daripada kebajikan melainkan dengan lainnya musyaqqah. Musyaqqah artinya kesulitan, rintangan, cobaan, yang berkehendak ia kepada sabar dalamnya. Maka barang siapa sabar atas sakitnya, niscaya membawa ia kepada kesenangan dan kemudahan, yaitu mujahadah nafsu, memerangi nafsu, mujahadah nafsu. Maka menyalahi hawa, maka bersakit dalam meninggalkan dunia dan lezatnya dan segala nikmatnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahaskan kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dalam kalam beliau ini yang sangat mulia, yang sangat menyentuh dan sangat mendalam, bahwasannya beliau berkata, man wajada thamarahu amalan ajilan fadzalika dalilun ala wujudil qabul. Man wajada amalahu ajilan fadzalika dalilun ala wujudil qabul. Ala wujudil qabul. Man wajada amalahu ajilan fadzalika dalilun ala wujudil qabuli. Kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, man wajada thamarahu, man wajada thamarahu, barang siapa yang mendapatkan buahnya amalnya yang sekarang ini ajilan, fadzalika dalilun ala wujudil qabul, maka ini menunjukkan amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah seseorang beramal, maka buah daripada amalnya itu dia mendapatkan yang sekarang ini beramal dia, maka itu menunjukkan daripada sesuatu adanya diterima amalnya, qabul amalnya. Ini pertemuan kita membahaskan masih dalam kalamnya Syekh Ibnu Athaillah. Man wajada thamarahu amalahu ajilan fadzalika ala dalil wujudil qabul. Beliau berkata demikian. Jadi buah amal, maksud daripada buah amal itu apa?
yaitu daripada manisnya, memperoleh manisnya. Ini buah amal. Maksud daripada buah amal adalah manisnya amal. Ini maksudnya seseorang yang apa saja amalnya, baik membaca Quran, baik pun ibadah, baik pun menuntut ilmu, baik pun sedekah, apa saja, jika dia melakukan amal sekarang ini, amal-amal itu dia sekarang, maka menunjukkan diterima daripada amal itu. Artinya bila dia sudah merasakan manisnya amal itu, maka menunjukkan tanda bahwasanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata setengah orang arif berkata, apa kata mereka? Bahwasannya tidaklah diterima satu kebajikan itu. Kebajikan tidak diterima satu kebajikan. Suatu kebajikan melainkan apa? Melainkan yaitu ada rintangan, cobaan, halangan. Ini bila ingin merasakan manisnya amal, kata orang arif, harus ada rintangan. Bila ingin mendapatkan manisnya amal itu, harus ada cobaan dan halangan-halangan. Dan bila dia sudah bisa menghadapi rintangan cobaan itu, maka dia akan memperoleh kesenangan-kesenangan. Ini yang akan dia peroleh, kesenangan nanti. Berakit-rakit, bersakit-sakit. Nah, kalau kata pepatah, berakit-rakit dahulu, senang kemudian, sakit-sakit dahulu, jangan pula mati kemudian. Nanti senang dia. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi rintangan cobaan amalan yang kita lakukan? Kuncinya sabar. Kadilah katakan kata orang arif, yaitu dengan sabar. Sabar beribadah, kunci untuk untuk menghadapi daripada rintangan ini supaya kita mendapatkan kesenangan. Apa dia? Sabar. Sabar untuk mau masuk ke surga. Sabar kita untuk mencapai kesenangan, kesuksesan, yaitu dengan kesenangan ada perintangan dengan sabar. Maka kita akan mendapatkan. Jika seorang itu ingin dia masuk surga, maka dia sabar atas melakukan amalan apa saja. Jika dia sabar dalam menuntut ilmu, dia harus sabar. Tidak ada orang yang begitu dia belajar langsung bisa. Tidak, bertahap-tahap. Rintangan-rintangan ini banyak. Waktu, kemudian pemahaman, kemudian mengantuk, apa sajalah. Nah, ini ibadah salat subuh begitu pula. Maka rintangan-rintangan, tapi kesuksesan nanti kita akan dapat. Maka kata orang arif, sabar kuncinya. Dengan ini akan membawa kepadamu kesenangan-kesenangan. Sabar ini adalah nilai yang sangat tinggi dan pahalanya yang luar biasa. Kata Allah di Quran surat Az-Zumar ayat 10. Apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak dapat dihisab, tidak dapat dihitung. Dengan kita menghadapi daripada rintangan cobaan amalan yang kita lakukan supaya dapat manisnya amal, maka sabar ini sama artinya kita yaitu memerangi hawa nafsu, mujahadah nafsu. Ya, dengan sabar ini berarti mujahadah nafsu. Jadi bila kita seorang itu ingin cepat bisa, supaya kenapa saya harus bisa, dia harus bisa. Setelah itu, setelah bisa, dia tidak mau lagi. Artinya bila seorang itu dia belajar, bila seorang itu ibadah, ini kuncinya sabar.
Sabar ini memerangi hawa nafsu, memerangi nafsu-nafsu yang dalam dirinya. Kita ibadah salat 5 waktu, kita sedekah, baca Al-Quran, mengadakan amalan apa saja, pengajian kita, hidupkan majelis. Ini salah satu sabar, salah satu daripada memerangi hawa nafsu. Nafsu kesombongan, keegoisan, nafsu ketinggian hati. Ini di sinilah terpupuklah hati kita sehingga kita bisa dapatkan manisnya amal ini. Manisnya amal. Baik. Apa manfaat daripada manis amal? Dan apa tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan manisnya amal itu? Kalau sudah orang itu mendapatkan manisnya amal, maka Al-Quran menginformasikan kepada mereka yang sudah dia itu melakukan daripada amalan-amalan yang sekarang. Kata Al-Quran, bila seorang itu dia sudah merasakan manisnya amal itu, mereka memiliki tanda. Memiliki tanda. Apa tandanya? Ada di Quran surat Maryam ayat 76. Yazidullah nahtadaw huda. Menambahkan Allah Ta'ala ladzi nahtadaw huda. Menambahkan oleh Allah akan orang-orang yang sudah memperoleh petunjuk. Jadi petunjuk ini. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan petunjuk hidayah, Allah akan tambahkan lagi. Itu tanda orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Yazidullahu alladhina tahdau huda. Nah, itu dia. Bila seorang sudah merasakan dia itu manisnya amalnya, menghadapi rintangan dengan sabar dan mujahadah nafsu-nafsu ini, maka ini dengan mujahadah nafsu ini, maka dia akan tinggalkan dunia, kelezatannya, dia tinggalkan ini. Apa saja yang menyangkut tentang masalah daripada nikmat dan kelezatan dunia akan dia tinggalkan. Nikmat, kelezatan daripada dunia, nikmatnya daripada dunia dan kelezatan daripada dunia. Dia sudah tinggalkan ini. Kenapa? Karena dia sudah berperang melawan hawa nafsunya. Ya, sabarnya sangat tinggi. Maka ini akan tinggal. Dia enggak peduli lagi. Orang kalau sudah merasakan manisnya amal apapun yang dilakukan, dunia ini tak ada lagi sama dia nih. Datang sendiri aja. Kenapa? Dia sudah terlatih. Nafsunya sudah dibenahinya, sudah dinyelahinya, sudah dilawannya. Dengan apa? Sabar. Jadi sabar melakukan dari amal. Bila dia sudah sabar, Allah tambahkan nanti hidayah lagi. Nah, itu penjelasan daripada amal samarahu, amal manisnya daripada buat amal. Bagaimana para ulama-ulama dahulu bila mereka itu ingin merasakan manisnya amal itu, maka ulama katakan bahwasanya bila seorang itu mendapatkan daripada amalnya, maka akan muncul semangatnya. Semangat tingginya itu akan naik. Ini para ulama mengalami bahwasannya kesemangatan dalam beribadah, semangatnya naik cepat, ligat. Dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat amal itu dia tanpa tunggu-tunggu. Itu udah tanda.
Tanda suatu seorang sudah merasakan manisnya, tidak peduli capek badannya, tidak peduli apa badannya, tidak. Kesemangatan itulah akan muncul kepadanya. Semangat itu. Nah, semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat. Bila tidak, berarti belum mendapatkan manisnya ilmu. Kita akan bacakan kisah ke depannya. Siapa-siapa yang mereka yang mendapatkan manisnya ilmu, manisnya amal, apa saja yang dia lakukan, dia akan merasakan itu. Dan kata Thabit Al-Banani radhiyallahu anhu, dan kata Thabit Al-Banani radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa kata beliau? Telah bersakit aku membaca Quran 20 tahun dan beroleh nikmat dengan dia 20 tahun. Kata beliau Al-Banani radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersakit aku membaca Al-Quran 20 tahun dan 20 tahun lagi aku baru merasakan nikmatnya. Ini kita baca Al-Quran, baca kitab, belum sampai 20 tahun. Beliau udah 20 tahun baca-baca Quran, bolak-balik khatam, bolak-balik khatam. 20 tahun akan datang baru merasakan manisnya baca Al-Quran. Ya. Kalau bapak yaitu duduk dalam satu majelis dan tidak bisa mendapatkan ya ini manisnya al-hikam ini, ilmu ini, berarti belum mendapatkan manisnya. Bila seorang itu dia sudah merasakan manisnya, maka dia berjuang. Kan sakit-sakit dahulu selama 20 tahun. Belajar bapak baca Al-Quran. Kenapa saya tuh kok belum bisa-bisa juga baca Quran? Udah 6 tahun belum bisa juga. Oh, berarti belum mendapatkan manisnya. Kalau sudah mendapatkan manisnya, nanti nggak mungkin orang dia itu nikmatnya dahulu. Kalau kata orang, sengsara membawa nikmat. Jadi susah dia dulu. Sekarang kita baca ini, berat ini. Ya, pemahaman ini berat. Kalau enggak kita semangat. Bila kita tidak sungguh-sungguh, maka tak dapat. Sudah? Baru 20 tahun. Baru 20 tahun baru dapat. Kita kitab Al-Hikam baru halaman 52. Belum tamat lagi. Yang sudah kita tamat sudah merasakan enggak manisnya yang kita baca kitab itu wanita. Kalau belum, berarti tanda tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, dan kata Utbah Al-Ghulam radhiyallahu anhu, dan kata Utbah Al-Ghulam radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Telah sakit aku pada malam 20 tahun dan beroleh nikmat dengan dia 20 tahun. Rupanya dia telah memperoleh sakit-sakit, susah-susah selama 20 tahun. Susah dalam rumah tangga berapa tahun, susah dalam beramalkan 20 tahun. Nah, 20 tahun akan datang baru dia merasakan manisnya itu tadi. Paham ya? Nah, jadi rasakan itu. Setiap amalan itu dia ada rintangan. Rintangan kita ini dalam menghidupkan majelis ilmu banyak. Jadi harus kunci, sabar kita hadapi. Teruskanlah berjalan. Apa yang disampaikan orang senang, susah, dipuji, dicaci, jalankan terus. Itu rintangan. Nanti baru kita akan mendapatkan nanti. Yang belum mendapatkan hidayah, dia akan menyesal dia. Ya Allah, kenapa enggak dari dulu saya beribadah? Kenapa saya tidak dari dulu sholat subuh? Ternyata manfaatnya luar biasa. Kenapa tidak dari dulu saya yaitu bisa belajar baca kitab, belajar Al-Quran? Sekarang ini mata saya tak bisa lagi. Beli kacamata pun yang sudah yang udah ini tak nampak juga. Nah, jadi disitulah timbulnya rasa dia.
Karena apa? Telat dia untuk mendapatkan manisnya ilmu, manisnya amal yang dia lakukan ini. Baik, ini sakit dahulu. Dan kata setengah ulama adalah membaca Quran. Setengah ulama adalah aku membaca Quran, maka tidak ada kudapat baginya manis hingga kubaca akan dia seolah-olah kudengar akan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacanya atas segala sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian maka kuangkatkan kepada makom di atasnya, maka adalah aku membaca dia seolah-olah aku mendengarkan dia daripada Jibril alaihissalam membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangkan Allah dengan menurunkan yang lain. Maka sekarang aku mendengar aku akan dia daripada yang berkata, maka kepadanya itu kudapat baginya lezat dan nikmat yang tiada sabar aku atasnya, dan adalah tiada hasil yang demikian itu melainkan daripada amal yang sejahtera daripada riya dan dakwah. Ulama berkata, setengah daripada ulama, sebagian ulama berkata bahwasannya aku membaca Al-Quran ini tidak kudapatkan baginya manis. Udah berulang-ulang baca Quran, tidak dapatkan manis. Coba rasakan bacakan Quran itu. Bila seorang itu sudah mengulang-ulang dia baca Al-Quran, dia tidak merasakan manis, ulangkan lagi, ketukkan lagi, supaya manis. Kelezatan itu dapat. Di lidah itu lunak rasanya baca Quran itu. Lunak rasanya. Itu tanda dia sudah merasakan manisnya. Nah, kata ulama ini, dia tidak mendapatkan manisnya membaca Al-Quran itu sampai aku betul-betul seolah-olah Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran itu di depanku. Sampai betul-betul sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, mereka itu membacakannya, dibacakannya. Jadi dia merasakan manis seolah-olah Rasulullah membacakan ayat Al-Quran itu kepadanya. Itu setengah ulama. Dan bila tidak, dia terus bagaimana mendapatkan manisnya baca Al-Quran seolah-olah malaikat Jibril langsung mengatakan untuk dia dengan membacakan Quran. Maka makomnya akan naik, makom kedudukannya seorang ini akan naik itu di atasnya. Bila dia naik, maka seolah-olah malaikat Jibril membacakannya, berhadapan itu. Nah, bila dia baca Al-Quran, seolah-olah dia sudah berdialog dengan Allah. Nah, bila begitu, maka yaitu belum mendapatkan manisnya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya seorang Al-Habib As-Sighaf, beliau itu baca Al-Quran, sudah mendapatkan manisnya membaca Al-Quran. Sampai di bulan puasa, siangnya dia tidak baca Al-Quran, hanya malamnya. Ketika ditanya, Habib, mengapa Habib tidak membaca Al-Quran di siang hari? Kenapa malam? Saya takut batal puasa saya. Loh, kenapa kok bisa batal puasanya siang hari? Baca Quran kan bagus. Saking merasakan manisnya baca Quran itu. Saking manisnya dia merasakan bacaan Al-Quran itu sehingga dia lupa semuanya. Itulah para ulama-ulama yang sudah merasakan, para orang arif yang sudah merasakan ibadah yang dilakukan. Tapi bila belum ada, ini tak sampai. Perlu disampaikan lagi daripadanya. Maka intinya selamat daripada sejak ria dan dakwah untuk mendapatkan manisnya amal itu. Dalam kitab An-Nawadir, Imam Qulyubi, beliau berkata bahwasannya
Asy-Syaikh Hasan Al-Basri, beliau berkata, Pak, saat beliau itu ibadah, dia tidak merasakan manisnya ibadah. Itu ulama besar, Sufi, Syekh Hasan Al-Basri, dikutip oleh Imam Al-Qulyubi, seorang mazhab Syafi'i, dalam kitab An-Nawadir namanya. Kata Syekh Imam Hasan Al-Basri, setiap kali beliau itu ibadah, enggak dapat merasakan manisnya ibadah. Kok bisa katanya? Saya tak bisa, enggak mendapatkan. Ibadah malam tak dapat merasakan, baca Quran tak dapat merasakan. Ada satu kejanggalan-kejanggalan pada dirinya. Kenapa tak bisa? Lantas beliau sampaikan ini kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya khususnya. Apa kata beliau? Wahai ibu, ya, Ananda setiap kali beribadah itu tidak merasakan manisnya ibadah yang Ananda lakukan. Apapun amalnya, tapi tidak dapat merasakan. Apakah sewaktu ibu apakah ibu sewaktu hamil, Ananda semasa dalam perut atau dalam menyusu, ada satu makanan yang masuk ke dalam perut yang tidak ada satu kejanggalan? Tidak. Beliau berkata kepada ibunya demikian. Ibunya terdiam. Saat terdiam, barulah beliau datang menyampaikan kepada itu Syekh Hasan Al-Basri. Kata ibundanya, wahai Anandaku, ketahuilah olehmu bahwasannya ibu sewaktu menghamilimu, saat engkau dalam perut ibu, dalam kandungan, ibu mendapatkan satu makanan. Dan makanan itu, ibu naik ke atap dan ibu memakan satu makanan. Makanan itu satu butir semut, sebutir seukuran semut. Ibu makan. Satu butir semut, di mana lagi makannya? Ibu makan. Dan ternyata itu milik orang tanpa diketahui orangnya. Tanpa diketahui orangnya. Nah, saat itu ibu makan. Maka saat ketika ibu makan, yang pemilik yang sebutir itu, anggaplah misalnya kita makan nasi, begitu makan nasi kita jatuh, orang sebelah makan, walaupun dia tak tahu. Ternyata Imam Hasan Al-Basri begitu dia ingin tahu apa sebabnya dia tidak mendatangkan manfaat manisnya daripada amalannya, ilmunya dan lain sebagainya, maka kata ibunya lah, dia saat ibu, engkau di dalam kandungan ibu, bahwasanya ibu waktu itu memakan makanan yaitu tanpa ada izin pemiliknya, seukuran-ukuran daripada semut makanan. Kalau begitu ibu, bisakah ibu minta halalkan makanan yang telah dimakan itu kepada pemiliknya? Maka mendengar nasihat anaknya, langsung ibunya pergi. Nah, ibunya pergi langsung menjumpai daripada makanan itu langsung. Nah, saat ketika itulah barulah Imam Hasan Al-Basri dia merasakan manisnya ibadah, manisnya amal, manisnya ilmu itu tadi. Maka terhalang. Itu sebesar semut ukuran, apalagi sebesar mangga, apalagi sebesar jambu, apalagi sebesar seukuran piring. Bila tidak, itu ulama sufi begitu tuh. Seukuran makan apapun dia jaga betul. Jadi oleh karena itu mengapa kita terhalang? Kenapa doa kita terhalang? Ada sesuatu yang masuk. Makanya seorang ayah, seorang ibu, bila dia ingin anaknya, maka ketahuilah mulai daripada apa makanan yang diberikan kepada istri, apa yang diberi makanan kepada anak.
Ini efeknya daripada ketika dia beribadah sulit nanti. Nah, ternyata di situ. Jadi bila kita yaitu saat belum mendapatkan manisnya amal itu tadi, bisa jadi kita ada sesuatu yang syubhat, ada sesuatu yang menghalangin kita di dalam berbuat ibadah itu tadi. Baik, itu kisah Syekh Hasan Al-Basri dalam kitab An-Nawadir, karangan Imam Qultubi. Pentingnya menjaga amal ibadah kita daripada makanan-makanan yang haram, yang syubhat, bila kita ingin mendatangkan itu. Kemudian, dan kata Abu Turab radhiyallahu anhu, apabila sidik hamba itu dalam amalnya, maksudnya apabila hamba itu benar dalam amalnya, maka didapat manisnya sebelum mengerjakan amal. Paham? Biasa? Seseorang itu, kata Abu Turab, bila benar dia berbuat amalnya, maka sebelum dia berbuat amal itu, dia sudah merasakan manisnya duluan. Ya, bila dia belum datang saja solat dia berjamaah di masjid, solat subuh, belum datang ke majelis ilmu, hatinya sudah mulai semangat. Itu udah tanda amalan dia baik itu. Udah mulai semangatnya muncul, seolah-olah hari besok kalau dapat cepat yang dia tunggu untuk beramal. Maka apabila telah ikhlas di dalamnya, kuncinya ikhlas. Bila dia mendapatkan ikhlas di dalamnya, maka didapatnya manisnya amal itu. Kalau dia ikhlas, makanya ikhlas. Ikhlas kita ibadah, ikhlas kita menuntut ilmu, ikhlas kita bersedekah, nanti akan muncul amal itu, manisnya. Maka didapatnya manisnya amal itu pada waktu mengerjakan dia. Ya. Contoh misalnya, Bapak baca Quran, sudah biasa amalan baca Quran malam, ba'da isya baca Quran, tapi Bapak sudah merasakan daripada merasakan benarnya merasakan ketika dia beramal, sebelum dia baca Quran dia sudah merasakan yaitu amalnya, manisnya amal sudah rasakan duluan. Sebelum baca Quran dia sudah merasakan manisnya. Mengapa? Karena dia benar baca Qurannya, benar ikhlasnya. Makanya ditanamkan terlebih dahulu ketika beramal ikhlas. Kalau sudah ikhlas, muncul manisnya amal itu tadi. Nah, saat dia baca Quran itu nggak putus-putus, berulang-ulang kali pun nggak ada merasakan apa-apa dia itu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya. Itu tanda orang yang sudah merasakan manis. Dan adalah segala yang disifatnya dengan segala sifat ini diperoleh qabul dengan anugerah Allah Ta'ala. Dengan sifat ini menandakan bahwasannya diterima oleh Allah Ta'ala dengan anugerah Allah. Makanya itu bukan kita minta terima dulu ibadah kita, ya Allah berikan kemanisan ibadah yang kulakukan, amalan-amalan yang kulakukan, manis saja dulu. Kalau sudah merasakan manis, baru nanti diterima. Ini kita kan minta diterima supaya dikabulkan, tapi tidak bergerak untuk mendapatkan manisnya amalan itu. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Tiap-tiap amal yang tiada baginya kesukaan dalam dunia, maka tiada baginya balas dalam akhirat. Abu Sulaiman berkata, tiap-tiap amal yang tiada baginya kesenangan dalam dunia, maka tiada baginya balas dalam akhirat. Di dunia dia beramal, tak ada rasa senang aja, tak ada. Karena senang. Amalan-amalan baca Qur'annya itu di dunia, tapi kenapa kok enggak saya merasakan manisnya? Gitu. Dia tidak merasa senang.
Hari itu aja saya mau baca Quran, tapi besok nggak ada kepingin. Nah, ini ada something wrong ini. Ada sesuatu. Maka nanti di akhirat tidak ada kebaikan yang akan dibalas baginya. Makanya tadi kuncinya adalah senang dulu. Saat kita menuntut ilmu ini, itu belakangan lah. Bisa baca kitab, tak bisa baca kitab, itu belakangan. Yang pertama, tanamkan kecintaan terlebih dahulu. Kesenangan terlebih dahulu di dalam majelis. Kesenangan terhadap kitab, kesenangan apa saja yang kita dapatkan ilmu. Itu yang pertama. Bila sudah kesenangan, balasannya di akhirat. Nah, bila kita dapat menuntut ilmu, aduh saya tak bisa bacanya kitab ini. Akhirnya muncul putus asa, akhirnya tak mengaji. Akhirnya tak mau lagi. Kenapa? Di situ dia sudah hilangnya rasa manis untuk dalam beramal itu tadi. Itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Maka jadikan kita hidup di dunia ini, segala amalan kita itu kita senangi. Lama-lama menjadi hobi. Bila menuntut ilmu ini unsurnya memang harus paksakan dulu, paksakan. Ya. Seorang guru, bila seorang anak itu dia akan mendapatkan manisnya, dipaksa oleh gurunya, hafal ini. Anak yang ada yang memberontak, aduh, udah hafal pun, hafal ini lagi, 10 kali hafal. Ada yang tidak mau, ada yang, tujuannya apa? Supaya dia merasakan manis. Ada yang kita sampaikan kalimat-kalimat ini terdengar, sudah tiap hari dengar nih. Yang tiap hari belum tentu dia mendapatkan manisnya itu. Makanya bila sudah disampaikan, ambil. Apakah saya mendapatkan manisnya? Apakah saya dapat kesenangannya? Bila dia mendapat kesenangan, nanti di akhirat Allah akan balas. Maka kuncinya, bila sekarang ini kita ibadah, cari yang menyenangkan hati kita. Cari yang menyenangkan majelis ini. Senangin dulu. Ya. Itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Dan kata setengah mereka itu, sebagian ulama, maka adalah buah amal itu ilmu hidayah. Ilmu hidayah itu buah amal. Dan buah ma'rifat mahabbah. Mahabbah itu cinta. Bapak kalau sudah cinta kepada para ulama, cinta kepada ilmu-ilmu, itu tanda ada mahabbah. Itu buah amal. Dan hakikatnya ma'rifat itu fana. Fana itu musnah. Daripada melihat dia. Jadi apapun yang dia lihat itu fana. Di dunia ini yang dia lihat itu hidup sebentar gitu. Nah, gitu. Karena memandang azamah mahbub. Karena dia memandang ketinggian cinta itu tadi. Azamah mahbub. Ketinggian cinta itu sehingga dia mandang dunia ini fana. Dan mahabbah itu terlebih tinggi daripada segala maqam. Nah, ya. Kedudukan yang paling tinggi itu adalah mahabbah. Amalan yang kita lakukan mahabbah dulu. Ya, itu tinggi kedudukannya tuh. Cari apa saja yang kita lakukan dalam perkara-perkara ini. Karena bahwasannya ia fana barang yang lain daripada yang dikasih. Karena dia sudah fana yang lainnya. Yang lain itu sudah fana itu. Dia cuma mendapatkan mahabbah. Dan barang siapa telah fana pada Allah dengan Allah. Dan barang siapa fana pada Allah dengan Allah. Artinya itu kepada Allah lah semata-mata dia itu. Yang lainnya itu yang dia hadapi dunia kelezatan itu fana. Dia hanya tertuju kepada Allah semata. Maka baqa ia Allah katanya, kekal Allah ia dengan dia. Dan demikian itu terlebih besar dalil, terlebih besar menunjuki atas qabul. Itu di ujungnya ya. Di ujung kalimat itu terlebih besar dalil atas qabul. Artinya menunjukkan bahwasannya diterima amalannya. Dan telah dikeridoi Allah Ta'ala. Karena bahwasannya tiap-tiap sering tiada suci.
tiap-tiap sir. Karena tiap-tiap sir, tiap-tiap rahasia-rahasia yang tidak suci ia dalam negeri dunia ini, maka tiadalah suci ia dalam negeri akhirat. Orang yang tidak mendapatkan suci di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan suci. Orang yang tidak dapat mahabbah, maka dia tidak akan dapat manisnya, ya buahnya amal itu tadi. Karena mahabbah itu dia mau letak kepada orang yang hatinya sudah suci. Tidak mau dia meletaknya kepada siapa saya. Mahabbah berkata, oh saya di sini, maka itu sudah pantas dia mendapatkan mahabbah. Bila sudah dia mendapatkan mahabbah, maka di akhirat nanti dia akan dibalas. Ini makam kedudukan yang sangat tinggi. Fana. Ya. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Ibn Athaillah dalam kalam beliau. Kita sampaikan sekali lagi di kalam beliau ini, man wajada thamarahu amalahu amilan, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya sekarang ini, fadzalika dalilun ala wujudil qabul, maka itu menunjukkan bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, maka usahakanlah cari manisnya, cari buahnya, yaitu dengan kita melakukan amalan ibadah dengan penuh semangat. Bila sudah semangat, maka itu tanda orang yang sudah dapat hidayah. Bila orang sudah dapat hidayah, maka itu merupakan buah amal adalah ma'rifat daripada mahabbah itu sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang disampaikan ulama-ulama sufi ini. Setidaknya adalah satu amalan yang kita lakukan dalam satu hari ini, ikhlasnya ada. Ada yang walaupun cuman baca Quran 1 ayat 2 ayat, atau cuman Bapak senangnya kepada surat Al-Ikhlas, bacakan itu. Supaya apa? Nikmat di lidah ketika membacakan. Bila sudah merasakan, tak perlu Bapak atau Ibu baca Al-Quran di surat Al-Baqarah banyak, yang surat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Ali Imran, tidak. Senangin apa saja. Walaupun cuma juz 30 baca aja. Rasakan itu tadi. Bila sudah rasakan, mau satu Al-Quran bolak-balik pun terserah. Imam Syafi'i itu beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari itu 60 kali. Imam Syafi'i, karena beliau sudah merasakan manisnya. Nah, kita orang awam sulit untuk mengkhatamkan. Makanya bacalah, yaitu berulang-ulang surat-surat yang kita senangin. Akan muncul nur-nur daripada, yaitu huruf-huruf Al-Quran itu. Sehingga futuh di dalam dada kita, terbuka. Sehingga kita paham akan makna-makna yang di dalam Al-Quran itu tadi. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk merasakan manisnya dalam beramal itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga kita mendapatkan manisnya amal itu, semoga akan kita rasakan mahabbah di dalam hati kita. Utamakan itu, cari manisnya dalam ibadah sehingga akan naik level dalam hati kita itu mahabbah terhadap amal yang kita cari, sehingga Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Intinya kita ambil jangan pernah kita di hidup kita dalam beramal ini tidak pernah mendapatkan manisnya suatu amal, sehingga hilanglah balasan yang telah diberikan oleh Allah di akhirat itu tadi. Semoga kita teruslah berjuang, mujahadahkan nafsu kita, melawan nafsu kita, sehingga kita mendapatkan predikat yaitu seorang yang ahli sabar dalam menghadapi apa saja, terutama di dalam ibadah, terutama seorang penuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di kalamnya Syekh Ibnu Athaillah berikutnya itu tadi. Baik Bapak sekalian, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.